Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang baik, semoga kita dalam kondisi baik, sehat, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Kali ini kita belajar mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 2, bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Yang kita pelajari dari pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan adalah: 1. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. 2. Bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi. Dari keduanya itu, kita akan mempelajari pengertian, jenis dan manfaat atau karakteristik, metode pengolahan, tahap pengolahan atau prosesnya, kemasan dan penyajian produk pengolahan. Sedangkan tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bab ini, maka diharapkan mampu: 1. Menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi bahan, alat, metode dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ketiga, merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi khas wilayah setempat dari bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan dan siap konsumsi. Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan yang sangat berlimpah. Keanekaragaman bahan pangan yaitu terdiri dari nabati dan hewani. Pangan hewani itu yang kita bahas kali ini yaitu tentang perikanan dan peternakan. Produksi perikanan dan peternakan harus mempertahankan mutu olahan, maka diperlukan teknik pengolahan yang tepat, baik tradisional maupun modern. Produk pengolahan harus bervariasi untuk meningkatkan minat konsumsi terutama anak kita. Karena bahan makanan dari perikanan dan peternakan sangat bermanfaat buat perkembangan anak kita karena berprotein tinggi. A. Makanan dari bahan pangan setengah jadi. 1. Pengertian bahan pangan setengah jadi yaitu bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Untuk bahan pangan setengah jadi ini perlu pengolahan lebih lanjut agar siap konsumsi ya. Simpannya itu ada 2 jenis, yaitu simpan dalam kondisi beku misalnya bakso, sosis, dan nugget. Kalau disimpan dalam kondisi kering contohnya adalah dendeng, telur asin, dan abon. 2. Jenis dan manfaat. A. Bakso ikan. Ya, untuk pembuatan bakso ikan ini, ikan yang kita gunakan diantaranya ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Bahan ikan-ikan tersebut terlebih dahulu dihaluskan ya, digiling ataupun di blender, kemudian diramu dengan tepung tapioka dan diracik dengan bumbu istimewa. Ciri khas dari bakso ikan ini, teksturnya itu lebih lembut dan gurih. Cara memasaknya yaitu bisa direbus maupun digoreng. B. Yaitu dendeng cumi. Dendeng merupakan makanan yang kering kemudian diawetkan ya, bentuknya itu pipih ya, diolah baik secara tradisional maupun modern.
Lembaran cumi tersebut dicampur dengan gula, garam, dan bumbu-bumbu lalu dikeringkan. Gizi yang terkandung dalam dendeng cumi itu banyak sekali ya, diantaranya protein, mineral, kalsium, fosfor, dan zat besi. Masa simpan dendeng ini lebih lama dan tahan lama ya tentunya. Kemudian kalau kita ingin melihat hasil dendeng ini bisa mudah sekali kita temukan di pasar tradisional maupun di supermarket itu diperjualbelikan. C yaitu terasi udang atau belacan. Ini merupakan jenis olahan setengah jadi dari udang. Udang yang kita gunakan adalah udang rebon atau udang kecil. Bentuknya seperti pasa ya, adonan hitam berwarna kecoklatan. Awalnya rebon itu direbus, kemudian digiling, lalu ditambahkan garam, kemudian difermentasi, lalu dijemur. Setelah dijemur, kadar airnya menjadi rendah, lalu digiling kembali, kemudian dibentuk terasi dengan pencetak khusus ya, tentunya seperti itu. Terasi ini gunanya banyak sekali, diantaranya untuk membuat sambal ya, juga bisa untuk kerupuk terasi ya, untuk bumbu dan bahan penyedap lainnya. D yaitu tepung rumput laut. Tepung rumput laut ini lebih praktis dalam pengemasan dan pengangkutan ya. Disebut juga tepung karangenan rumput laut. Dia fungsinya sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan, thickener bahan pengental, gelling agent pembentuk gel, dan pengulsi. Pengulsi itu adalah zat membantu kestabilan emulsi minyak dan air. Sifat ini biasanya digunakan di dunia industri makanan, obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta, gigi, dan industri lainnya. E yaitu telur asin ya. Telur asin itu diawetkan dengan cara diasinkan, yaitu diberi garam terlebih dahulu, fungsinya untuk menonaktifkan enzim perombak. Yang kita gunakan biasanya telur itik ataupun telur bebek. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, telur asin itu cangkang telurnya berwarna hijau kebiruan ya. Kualitas tinggi dari telur asin itu yaitu kuning telurnya berwarna kemerahan ya. Kering dan gigit tidak mengeluarkan cairan, tidak bau amis, tidak asin ya, tidak menyengat dan tekstur berminyak. F yaitu dendeng sapi. Dendeng sapi ini berupa daging dipotong tipis, berbentuk serpihan, kemudian lemaknya dipangkas, lalu dibumbui dengan saus asam atau asin atau manis, kemudian dikeringkan dengan menggunakan api kecil, lalu diasinkan, lalu kemudian dijemur. Ya, bumbunya itu berupa garam dapur, gula merah, rempah-rempah ya. Garam dapur fungsinya untuk pemberi cita rasa dan pengawet. Fungsinya untuk menghambat pertumbuhan jasad ternik. Jasad ternik itu adalah mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil ya, yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. G yaitu kornet. Kornet itu berupa daging yang digiling ya, halus, kemudian diberi bumbu, kemudian dikemas dalam bentuk kaleng ataupun saset. Daging agar awet maka disimpan di suhu yang dingin ataupun suhu beku. Kornet masa simpannya itu sekitar 2 tahun. Dia bisa digunakan untuk campuran perkedel, telur dadar, mie rebus ya, pengisi roti dan lain sebagainya. H yaitu keju ya. Dia berasal dari susu sapi atau susu kerbau atau susu kambing ya. Teksturnya lembut, rasanya creamy. Pada prinsipnya, keju itu berasal dari zat padat susu ya, dengan proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Kemudian hasilnya dikeringkan, diproses, diawetkan ya. Banyak variasinya tergantung jenis susu, metode pengentalan dan proses pembuatannya. Produk lain dari susu itu sendiri yaitu susu bubuk, yogurt atau plain yogurt. 3 yaitu teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Ada 3 macam, yaitu A. Penggilingan, B. Pemanggangan, dan C. Menggoreng.
A yaitu penggilingan ya, hasil perikanan dan peternakan yang kita giling berupa ikan, sapi, unggas, tentunya yang sudah bersih, dicuci rapi ya. Kemudian masukkan ke dalam grinder, digiling sehingga berbentuk pasta. Saat penggilingan berilah garam. Dilakukan pada awal penggilingan. Garam itu kita berikan sehingga untuk memunculkan kerekatan pasta ya. Setelah penggilingan selesai, lalu kemudian kita adon penggilingan tersebut, hasil penggilingan tadi ya. Tambahkan bahan baku seperti tepung tapioka, telur untuk menjaga kualitas kekenyalan dari adonan tersebut. Kemudian adonan tadi masukkan bumbu garam, gula, rempah-rempah lalu dihaluskan. Setelah proses itu selesai, kemudian kita lakukan pencetakan. B adalah pemanggangan ya, seperti biasa ikan, sapi, unggas kita panggang untuk dijadikan steak ya. Kalau dagingnya itu kan teksturnya lebih kencang. Ikan yang kita panggang dengan cara kita open dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit sehingga kulit pelapisnya berwarna kuning keemasan. Lama pemanggangan sebetulnya tergantung dari ketebalan filet. C. Menggoreng ya. Gunakan minyak goreng yang cukup agar ikan terendam minyak. Minyak panas untuk menggoreng itu fungsinya agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Saat menggoreng gunakan api yang sedang dan gunakan wajan anti lengket ya. Ikan dibalik sekali saja pada saat menggoreng agar tidak hancur. 4 yaitu tahapan pembuatan makanan dari bahan setengah jadi atau bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Biasanya kita membuat berbagai macam diversifikasi bahan pangan setengah jadi, misalnya bakso ikan, bakso daging, bakso ayam, kemudian nugget ikan, nugget ayam ya, bubuk agar-agar, rumput laut, keju, mentega, kerupuk ikan, kerupuk udang. Semua bahan setengah jadi itu harus memerlukan proses atau tahapan pengolahan agar lebih bermanfaat dan aman serta memiliki rasa dan nilai estetika dengan kemasan yang menarik. Berikut ini kita akan membuat tahapan dendeng sapi sambal ijo. Untuk tahapannya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan ya. Dendeng daging sapi adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Bahan dendeng daging sapi telah banyak dijual dan dibentuk kemasan di pusat oleh atau pasar swalayan. Yang kedua adalah ide gagasan, yaitu membuat dendeng sapi sambal ijo dengan kreasi masing-masing. A. Alat dan bahan. Kita persiapkan alat dan bahan yang diperlukan dengan lengkap ya. B yaitu bahan-bahan yang diperlukan. Di antaranya adalah bawang putih, bawang merah, cabai hijau keriting, gula merah, dan garam secukupnya, serta minyak untuk menumis. Sedangkan alat-alat yang kita perlukan adalah kuali atau penggorengan, ya, sutil, serokan, ulekan, dan spatula. Berikutnya adalah proses pembuatan, ya. Yang kita lakukan adalah langkah pertama, panaskan minyak dalam wajan. Kedua, goreng dendeng sapi hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Ketiga, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting. Keempat, tumis sambal hijau yang telah dihaluskan hingga harum baunya. Tambahkan garam dan gula secukupnya. 5. Masukkan dendeng sapi goreng dalam tumisan sambal hijau, aduk hingga merata. Keenam, dendeng sapi sambal hijau siap disantap. Langkah selanjutnya adalah penyajian, ya. Kita sajikan dengan menggunakan piring, ya, siap disantap, apalagi dicampur dengan nasi yang hangat, ditambahkan lalapan mentimun, daun selada, daun kemangi ataupun tomat. F yaitu evaluasi diri, ya. Di akhir pembuatan pengolahan pangan dendeng sapi ini, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Buatlah angket penilaian sederhana ya, bagaimana rasanya, warna, aroma, bentuk penyajiannya. Mintalah beberapa teman dan guru untuk mengisi angket tersebut. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan untuk pembuatan berikutnya.
Ya, demikianlah pembelajaran kita pada bagian pertama ini tentang pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan yang berkaitan dengan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi dari pengertian, jenis dan manfaat, metodologi pengolahan, tahapan pengolahan dan prosesnya, serta kemasan dan penyajian produk pengolahannya. Untuk video pembelajaran berikutnya adalah bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.